class. Today we study MTK Matematika dari halaman 93 sampai 95 dan halaman 105. Adapun topik kita hari ini adalah membuat diagram berdasarkan data yang disajikan. Nah, tidak semua anggota pramuka dapat menyelesaikan tugas di setiap pos. Nah, banyak siswa yang menyelesaikan tugas di setiap pos adalah sebagai berikut. Perhatikan diagram ini ya, Nak. Jadi diagram itu kita awali dengan garis lurus, ini vertikal, kemudian garis lurus ke atas itu horizontal. Ya, pertama sekali kita buat seperti ini. Perpotongan dua garis lurus, vertikal dan horizontal. Pos 1 sebanyak 10 siswa, pos 2 15 siswa, pos 3 20 siswa, pos 4 10 siswa, pos 5 15 siswa, pos 6 25 siswa. Nah, itu dia banyak siswa yang berhasil menyelesaikan tugas di setiap pos. Nah, setelah kamu membaca data ini, sekarang kita menjawab pertanyaan berikut. Number 1. Di pos berapakah siswa paling banyak berhasil menyelesaikan tugas? Lihat diagram yang paling tinggi, Nak. Berarti ini ya, pos 6 25 siswa. Oke, silakan ditulis di bukunya. Pos 6. Kemudian soal kedua. Di pos berapa saja siswa paling sedikit berhasil menyelesaikan tugas? Nah, ini lihat. Pos 1 10 orang, pos 4 10. Berarti ada di pos 1 dan 4. Oke, kita jawab nomor 2. Pos 1 dan 4. Yang ketiga, di pos berapa saja yang jumlah siswa berhasilnya sama? Lihat diagramnya yang sama. Ini dengan ini. Pos 2 dan pos 5. Oke, nomor 3 jawabnya pos 2 dan pos 5. Soal keempat. Berapa perbedaan banyak siswa yang berhasil menyelesaikan tugas di pos 3 dan pos 4? Lihat pos 3 dan pos 4. Pos 3 20, kita buat di sini jumlah 20 karena mencari perbedaannya. Berarti kita cari yang lebih banyak. Berarti pos 3 yang lebih banyak. Pos 4 10. Nah, jadi kita kurangkan sama dengan 10 siswa. Jadi perbedaan banyak siswa yang berhasil menyelesaikan tugas adalah 10 siswa. Berapa jumlah siswa yang berhasil di pos 5 dan 6? Lihat pos 5. Nah, kalau berhasil berarti kita jumlahkan pos 5 10 siswa ditambah pos 15 siswa. Ini anak. Kemudian pos 6 25. Berarti hasilnya adalah 15 tambah 25 40 siswa. Sekarang ayo belajar membuat diagram. Nah, perhatikan contoh dan ikuti langkah berikut untuk membuat diagram dari data ini ya, Nak. Nah, pertama caranya buatlah garis tegak dan beberapa garis mendatar yang saling tegak lurus. Jarak antar baris mendatar harus sama. Anak-anak Miss boleh di rumah pakai buku kotak supaya langsung ada kotaknya ya, Nak. Nah, perhatikan ini dia garis tegak dan beberapa garis mendatar yang saling tegak lurus.
Nah, jarak antar baris mendatar harus sama. Ini yang mendatar tadi. Nah, mawar. Nah, di sini Miss buat lompat 2 untuk jumlah atau banyak siswa di sebelah kiri. Kemudian di sini sebelah kanan adalah regu. Nanti anak-anak bis silahkan praktek buat di bukunya ya. Tuliskan angka di sebelah kiri garis tegak ini ya. Setiap selisih angka harus sama ini dari 0 2. Jadi lompat-lompat 2 yang disebut ini. Kemudian tulis nama regu sebelah garis mendatar, garis yang bawah. Yang ini ya tadi nak. Nah, ini gambarlah persegi panjang dengan tinggi sesuai banyak data. Mawar tadi 8, dahlia 6, kenanga 10 siswa, melati 4 siswa. Seperti ini hasilnya nak. Nanti yang anak-anak Miss silahkan praktek di gambar nomor 1 ini. Silahkan beri warna seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 105. Halaman 105 masih tentang membuat diagram berdasarkan data. Nah, tempat apa saja yang terdapat pada denah yang kamu buat? Apakah denah tersebut sudah lengkap? Coba tuliskan tempat di sekitar rumahmu dalam tabel berikut. Contoh, rumah penduduk berapa? Contoh bisa dibuat 120. Toko, contohnya 60. Tempat ibadah contohnya 40. Nah, ini bisa kita tambah sekolah. Contohnya sekolahnya 20. Nah, coba buatlah diagram berdasarkan data yang kamu tulis tadi. Ingat langkah-langkahnya seperti yang di halaman 105 ya nak. Sebelum membuat gambar dulu garis tegak mendatar, garis tegak dan mendatar, kemudian tulis bilangan dan nama data. Kemudian gambar persegi panjang dengan ukuran yang sesuai banyaknya tempat tersebut. Oke, thank you.